Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kelemahan manusia dan anugerah Allah. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, banyak orang mengatakan ya kita sebagai manusia ya banyak kelemahannya. Sebenarnya apa sih yang mau diungkapkan dari kata-kata seperti itu? Pada kesempatan ini Pak Gunawan, yang akan kita coba fokuskan adalah kelemahan dalam bentuk ketakutan. Kita ini manusia yang memiliki banyak ketakutan, dan ketakutan melemahkan kita. Secara khusus yang akan kita bahas adalah mengenai seseorang yang kita sangat kenal, yaitu Elia. Saya akan bacakan dulu latar belakangnya, yang saya ambil dari 1 Raja-Raja 19, 1 hingga 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, istrinya, segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Kita tahu, sebelum terjadi ancaman ini, Elia berhasil dengan kekuatan Tuhan membunuh 430 nabi-nabi Baal. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang-orang Israel, bahwa nabi-nabi Baal itu adalah nabi-nabi palsu, bukan nabi yang Tuhan sudah urapi. Dan terjadilah sebuah kebangunan rohani saat itu. Orang-orang Israel kembali lagi kepada Tuhan. Nah, rupanya ini membuat hati Ahab dan Isabel, istrinya sebagai raja, sakit hati. Mereka marah sekali, dan Isabel langsung mengancam membunuh Elia. Nah, ini suatu pertanyaan yang sangat logis ya, yaitu mengapa Elia begitu berani menghadapi 430 nabi Baal beserta Raja Ahab, namun ketakutan menghadapi satu orang yang bernama Isabel. Ya, yang inilah hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini, Pak Gunawan. Ya. Apakah ada bermacam-macam ketakutan gitu Pak Paul di dalam diri manusia ini? Saya kira ada banyak ketakutan ya, ada banyak ketakutan, tergantung pada sumber-sumbernya. Namun saya kira dampak ketakutan itu selalu sama ya. Secara umum dampak ketakutan itu melemahkan kita. Nah, yang kita mau juga lihat dan soroti adalah ini Pak Gunawan. Ternyata kita ini nggak selalu kuat ya, dan ada sejumlah hamba-hamba Tuhan yang dicatat di Alkitab yang pernah mengalami kelemahan, dan juga misalnya kekurangan iman, sehingga akhirnya tidak bersandar kepada Tuhan. Ya, misalnya Abraham dan Ishak, ya, ayah dan anak, dua-dua pernah melakukan kesalahan yang sama, yaitu dua-dua enggak mengakui istri mereka adalah istri mereka, karena takut dibunuh oleh penguasa yang sedang berada di depan mereka. Ya, jadi manusia termasuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bisa lemah. Jadi itulah sebabnya Petrus menyangkali Tuhan Yesus pula. Petrus sudah tahu bahwa kalau dia mengaku, dia akan mungkin ditangkap dan dibunuh, mungkin disalibkan bersama Tuhan Yesus, dan dia tidak siap untuk mati bersama dengan Tuhannya. Meskipun dia telah berkata dia akan bersedia mati bersama Tuhannya, tapi ternyata waktu situasi itu muncul di depannya, dia mundur dan ketakutan dan menyangkali Tuhan
Yesus. Ketakutan pula lah yang membuat Elia lari dari Isabel. Jadi itu semacam mekanisme pertahanan diri dari orang yang terancam seperti itu. Tepat sekali. Ketakutan memang adalah sebuah reaksi terhadap ancaman yang nyata yang ada di hadapan kita. Dan untuk melindungi atau menyelamatkan diri, kita akhirnya harus lari atau bersembunyi atau menangkisnya. Ya, itu semuanya adalah reaksi-reaksi takut. Tampaknya ketakutan ini memang kelemahan manusia yang agak susah untuk diakui juga, Pak Paul ya. Khususnya mungkin pria saya lihat nih ya. Rasanya bolehlah mengakui punya emosi yang lain, tapi jangan sampai takut gitu, karena takut ini sungguh-sungguh identik dengan pengecut dan sungguh-sungguh lemah, sehingga orang jarang mau mengakui rasa takut ini dan mencoba sedapat mungkin untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berani. Saya kira betul, Bu Esther. Jadi kami ini yang pria memang dikondisikan untuk tidak mengakui kelemahan kita ya, yaitu kelemahan kami ini, yaitu ya ketakutan. Sebab ketakutan itu diidentikan dengan ya kamu itu kuranglah pria, tidaklah semaskulin. Jadi pria itu memang takut dikatakan takut. Gitu. Ya, padahal itu bisa muncul setiap saat, Pak. Betul. Dan ketakutan sekali lagi yang tadi saya sudah katakan adalah reaksi yang alamiah terhadap ancaman. Jadi saya kira tidak ada orang yang tidak pernah takut. Yang ada adalah ada sebagian orang yang berhasil diam, tidak mundur dalam ketakutan. Ada sebagian yang memang lari, tapi yang tidak lari itu tidak berarti tidak takut. Mungkin takut tapi terpaksa ya dia diam dan dia hadapi. Jadi saya kira orang yang berani adalah bukan orang yang tak punya ketakutan. Orang yang berani adalah orang yang tidak lari dalam ketakutan, tapi tetap diam menghadapinya. Itu yang membedakan ya. Itu yang membedakan. Nah pertanyaannya adalah apa sih pengaruh ketakutan ya dalam kehidupan kita sebagai manusia ini? Yang pertama adalah ketakutan membuat kita gagal berpikir dengan jernih. Ya, dalam keadaan takut yang terpikir hanyalah bagaimana kita dapat menyelamatkan diri. Saya kira itu reaksi yang juga alamiah ya. Dalam ketakutan yang penting kita selamat, jadi kita melarikan diri. Akhirnya ya kita nggak berpikir dengan jernih. Itu yang terjadi. Karena keputusan itu diambil secara mendadak biasanya, Pak Paul. Betul. Dan bahkan kalaupun tidak mendadak, kita sudah bisa melihatnya, ancaman datang. Yang sering kali terjadi adalah kita gagal berpikir dengan jernih. Gitu. Elia masih mempunyai 1 hari sebelum dia benar-benar dikejar dan dibunuh oleh Isabel. Jadi masih ada sekitar 24 jam, tapi begitu dia tahu, dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia langsung lari. Ya, dan kadang-kadang tindakannya atau kata-katanya itu sembarangan aja gitu, Pak Paul. Iya. Yang biasa kita lakukan kalau kita sedang ketakutan. Betul. Dengan kata lain, pengaruh berikutnya adalah dalam ketakutan kita ini gagal mengendalikan tindakan kita. Ya, gagal mengontrol tindakan kita, sikap kita. Misalnya dalam ketakutan kita bisa-bisa berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan kita. Dengan nilai-nilai keyakinan kita. Contoh, misalkan kita sedang di jalanan dan melihat orang terkapar, ditabrak. Kita kaget dan takut sekali melihat orang berdarah-darah terkapar di jalan. Saya kira sebagian orang yang akan berhenti dan menolong, sebagian lagi akan terus jalan. Bukannya karena tidak peduli, tidak kasihan. Tapi dalam ketakutan, kita nggak bisa mengontrol tindakan kita bahwa seharusnya lah saya turun dan menolong orang itu dan mengobatinya dan sebagainya. Jadi ketakutan mengacaukan tindakan kita. Sehingga kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kita atau nilai-nilai moral kita. Karena kan kadang-kadang memang situasinya menuntut kita untuk berpikir dengan segera gitu, Pak Paul. Hadapi atau lari gitu. Jadi kan memang rasanya peluang untuk berpikirnya itu udah kecil sekali. Betul. Karena benar-benar dalam ketakutan yang menjadi terpenting adalah
penyelamatan diri, perlindungan diri, termasuk perlindungan dari melihat hal yang terlalu mengerikan itu. Akibatnya langsung ke tindakan kan ya, pilihan tindakannya. Betul. Gitu. Dan tindakannya adalah misalnya melarikan diri, gitu. Nah, kadang-kadang ini membuat orang merasa sangat bersalah. Kenapa kok saya tidak melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah dalam ketakutan kita bisa mengontrol tindakan kita dengan tepat ya. Dan yang lainnya lagi adalah dampaknya ketakutan. Ketakutan membuat kita terpaku pada bahaya atau ancaman dan gagal melihat Tuhan atau sumber daya pribadi kita. Benar-benar mata kita itu terpaku pada ancamannya. Dan kita luput ya melihat bahwa Tuhan bersama kita dan bisa menolong kita. Kita luput dah. Dan ini sekali lagi adalah saya kira tindakan yang manusiawi ya. Manusiawi. Mungkin kita yang pernah menonton film Titanic ya, masih mengingat pada akhirnya orang-orang itu benar-benar hanya mencari keselamatan pribadi. Karena air sudah masuk, mereka harus keluar, tidak peduli lagi dengan sesama. Jadi saya kira itu yang sering terjadi pada kita sewaktu menghadapi ketakutan. Kita tidak lagi mengingat Tuhan, kita hanya lihat bahaya mengancam kita dan kita harus selamatkan diri kita. Kita juga kadang-kadang gagal melihat apa yang bisa kita lakukan, sumber daya pribadi kita itu. Nggak bisa lagi, saya harus lari. Itu yang dilakukan oleh Elia. Dia gagal melihat Tuhan melepaskan dia dari ratusan Nabi Baal. Dia hanya melihat satu orang, Isabel. Itu. Mungkin juga Elia merasa usahanya selama ini jadi sia-sia gitu Pak Paul ya. Karena dia sudah melakukan menurut dia yang terbaik, tetapi dia diancam oleh seorang wanita lagi gitu loh. Kok bisa hal itu terjadi pada saat dia kondisinya juga lelah dan lemah mungkin Pak Paul? Betul sekali. Pada saat itu rupanya Elia dalam kondisi yang lemah ya. Maka dalam kondisi lemah itu mendengar ancaman, dia tidak bisa berpikir jernih dan langsung lari. Meskipun Isabel wanita, tapi rupanya saat itu dikenal oleh orang-orang Israel bahwa yang berkuasa adalah Isabel, bukan Ahab suaminya. Dan memang kita baca di kitab Raja-Raja bahwa Ahab itu tunduk sekali pada Isabel dan yang berhati sangat jahat adalah Isabel. Maka rupanya ya Elia bisa melihat jelas bahwa Ahab itu pionnya. Ratunya adalah Isabel. Nah, dalam hal ini apa yang Tuhan lakukan terhadap Elia? Yang pertama adalah yang menarik sekali ini Pak Gunawan. Tuhan tidak memarahi Elia. Dalam semua aksi antara Tuhan dan Elia setelah Elia lari, tidak ada satu kali pun Tuhan memarahi Elia. Tidak ada. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini ya. Tuhan tidak memarahi anak-anaknya yang mengalami ketakutan. Nah, kita yang punya anak mungkin, atau yang kita pernah berhubungan dengan anak kecil, kita mengerti satu prinsip, yaitu waktu anak ketakutan, jangan dimarahi. Karena apa? Jelas sekali alasannya. Kalau kita marahi anak yang sedang ketakutan, dia tidak mungkin melakukan yang kita minta itu, dia makin tambah ketakutan. Dia tambah bingung, dia tambah panik, dia tambah menangis. Lumpuh dibuatnya. Tambah nggak bisa mengerjakan yang kita minta. Jadi prinsipnya anak lagi dalam keadaan ketakutan, teduhkan, tenangkan. Jangan justru dimarahi. Nah ini yang Tuhan lakukan kepada Elia yang begitu indah. Tuhan tahu ya, yang dibutuhkan Elia bukannya amarah Tuhan. Bukan. Tuhan tahu Elia perlu pelukan, dekapan, ketenangan. Dan itu yang Tuhan berikan kepada Elia. Walaupun mungkin saat itu Elia sudah siap untuk dimarahi Tuhan. Mungkin sekali. Mungkin sekali. Dia putus asa sampai dikatakan Tuhan mau marah, silakan gitu. Dan dia memang minta supaya dia mati. Dia nggak lebih baik dari orang-orang lain, jadi bilang mendingan mati. Daripada dibunuh Isabel ya. Daripada dibunuh oleh Isabel. Sudah mati dengan cara yang lain. Betul. Yang lainnya adalah ini ya, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Tuhan menyediakan jalan keluar, meski sementara. Ya, misalnya memberi makan dan istirahat kepada Elia. Tuhan memberikan Elia makanan. Setelah itu memberikan Elia waktu untuk tidur.
Jadi Tuhan memberikan kita ya pertolongan-pertolongan kecil yang sebetulnya sangat bermakna waktu kita dalam keadaan ketakutan. Ya, kita mungkin pada saat ini ya belum menemukan jawabannya atau keluar dari masalah kita yang lebih besar. Tapi dalam prosesnya Tuhan gak meninggalkan kita. Dia tetap memberikan hal-hal yang seolah-olah kecil ya, tapi sebetulnya bermakna besar untuk mengatakan kepada kita bahwa Dia tetap bersama kita. Menarik ya bagian itu, karena justru di tengah Elia minta maaf justru dikasih roti ya. Betul, dikasih roti dengan dikasih tidur. Orang mungkin tidak terpikir ya, kok itu yang diberikan Tuhan. Bukannya Isabel tiba-tiba kena serangan jantung dan mati, atau istananya ambruk. Tapi kok yang diberikan itu ya pertolongan Tuhan. Pertolongan yang sangat bermakna sebetulnya. Dan memang ada tugas yang mesti harus diselesaikan oleh Elia yang belum dikerjakan gitu. Betul. Dan makanya ada lagi yang Tuhan lakukan ya. Yang ketiga adalah Tuhan berdialog dan menguatkan Elia. Ya. Nah, apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengajak Elia melihat Tuhan. Ini menarik sekali ya. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan coba lakukan di sini? Saya menyimpulkan Tuhan menguatkan Elia dengan cara memperlihatkan kuasanya. Mula-mula Tuhan kan memberikan angin besar. Kemudian Tuhan memberikan gempa. Dan terakhir Tuhan memberikan api. Kuasa ya. Kuasa Tuhan. Kuasa. Waktu kita melihat angin besar, gempa dan api. Nggak ya. Kita akan diingatkan akan yang namanya kuasa. Dan itu semua dari Tuhan. Ya. Tapi kita tahu Tuhan akhirnya berbicara kepada Elia melalui angin yang tenang. Yang sepoi-sepoi. Jadi Tuhan perlu menunjukkan kuasanya. Baru bercakap-cakap dengan Elia. Tapi yang penting adalah Tuhan mengajak Elia kembali melihat Tuhan. Itu yang paling penting. Ya. Kalau hal ini kita sedang menolong seseorang yang dalam ketakutan, apakah hal itu juga bisa kita lakukan? Saya kira tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi dalam ketakutan orang cenderung tidak melihat Tuhan. Karena terlalu terfokus pada bahayanya. Ancaman itu. Kita ajak dia kembali melihat Tuhan. Menatap Tuhan kembali. Yuk kita berdoa. Yuk kita menatap Tuhan. Yuk kita berseru lagi kepada Tuhan. Tuhan ada. Dan Tuhan berkuasa. Nah makanya kita datang lagi kepada Dia yuk. Jadi saya kira itulah yang bisa kita berikan ya kepada orang yang sedang dalam ketakutan. Mengajaknya kembali melihat Tuhan. Ya, dan setelah makan dan istirahat, rupanya Elia juga kuat kembali itu Bapak, menjadi segar kembali, terutama setelah berjumpa muka dengan Tuhan sendiri. Dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menyediakan jalan keluar jangka panjang. Makanan, istirahat itu jangka pendek ya. Tapi Tuhan juga memberikan jalan keluar jangka panjang. Nah, kita tahu kepada Musa ya. Kepada Musa Tuhan menyediakan Harun sebagai pendamping dan penyambung lidahnya untuk berbicara kepada Firaun. Ya. Nah, kepada Elia Tuhan menyediakan, di Alkitab dikatakan 7.000 orang percaya. Elia berpikir dia tinggal sendirian yang masih menyembah kepada Allah. Tapi ternyata Elia enggak tahu dengan jelas. Tuhan tahu ada 7.000 orang percaya. Dan kemudian Tuhan meminta Elia mengurapi Hazael sebagai raja Aram yang baru. Raja Aram berarti raja bangsa asing ya. Tapi raja Aram inilah Hazael yang akan membersihkan Israel. Kemudian Tuhan meminta Elia mengurapi Yehu, seorang tentara, seorang jenderal, untuk menjadi raja Israel yang baru. Jadi sekali lagi Tuhan menyediakan jalan keluar untuk jangka panjang. Tuhan tidak membiarkan kita terus-menerus berada di dalam masalah kita. Tetapi itu Tuhan lakukan setelah Elia benar-benar siap untuk menerima tugas-tugas itu, Pak. Betul. Pada akhirnya
Elia memang diberikan kekuatan ya setelah bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan nggak membiarkan Elia untuk ya tetap bersembunyi di atas gunung Horeb, enggak ya. Tuhan berkata kepada Elia, ya pergilah, kembalilah ke jalanmu. Artinya Tuhan meminta kita kembali menghadapi ketakutan itu. Dan kita ya nggak bisa terus-menerus lari. Kita harus hadapi. Ada suatu sikap Tuhan Yesus terhadap Petrus yang takut. Itu sehingga Petrus menyangkali Tuhan Yesus ya, hanya dengan pandangannya. Pandangan Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus itu jadi sadar itu Bapak. Betul. Petrus sadar dan Petrus akhirnya menangis. Justru satu hal lagi yang indah adalah Petrus diingatkan Tuhan bukan sewaktu Tuhan memandangnya saja, tapi juga waktu Petrus mendengar kokokan ayam. Jadi sekali lagi kita melihat Tuhan memakai kokokan ayam ya untuk memberikan kembali kekuatan kepada Petrus dan membawa dia ke jalur Tuhan lagi. Iya. Selama seseorang itu berada dalam kondisi ketakutan, Pak Wal, apakah dia tidak bisa melihat atau mengingat atau menyadari akan pertolongan Tuhan yang pasti akan datang kepadanya? Seringkali kita dalam ketakutan meragukan apakah akan ada pertolongan untuk kita. Jadi ini yang seringkali harus kita lawan. Sebab dalam keadaan takut, kita memang bertanya-tanya, apakah masih memungkinkan ya orang menolong kita atau Tuhan menolong kita. Keraguan-keraguan inilah yang seringkali ya digunakan nih oleh iblis untuk makin memperlemah iman kita. Nah maka dalam keadaan takut, yang kita harus lakukan ialah menatap Tuhan, dan melihat dia apa adanya, bahwa dia Allah yang berkuasa. Kalau dia belum melakukan apa-apa, ini bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tuhan sedang memang menjalankan rencananya, dan rencananya itulah yang belum kita bisa tahu dengan jelas. Padahal kita sebagai manusia itu kan, ya sewaktu-waktu itu bisa dikuasai oleh rasa takut itu, Pak. Iya, dan waktu rasa takut itu terlalu besar menimpa kita, seringkali ya membuat kita lumpuh untuk sesaat. Namun yang saya ingin ingatkan lagi adalah ini Pak Gunawan, kita tidak selalu kuat. Ada kalanya ketakutan melemahkan kita dan melumpuhkan kita. Namun yang indah adalah ternyata Tuhan tidak mencampakkan kita waktu kita lemah dan takut. Ya, hamba-hamba Tuhan yang kita kenal kuat-kuat pernah lemah, pernah takut. Sebelum Abraham berhasil mempersembahkan putranya Ishak, dia pernah takut. Begitu takutnya sehingga 2 kali nggak mau mengakui Sarah sebagai istrinya untuk menyelamatkan jiwanya. Tapi Abraham yang pernah lemah juga akhirnya bisa kuat. Tapi sekali lagi Abraham tidak langsung kuat sehingga rela mempersembahkan putranya Ishak. Ada waktu-waktu dia pernah lemah dan Tuhan bersabar dengan Abraham. Jadi itulah yang dilakukan ya oleh Tuhan. Kepada Petrus juga sama. Waktu Tuhan bertemu dengan Petrus, Tuhan tidak sekalipun memarahi Petrus setelah menyangkalinya. Petrus hanya mendapatkan 3 pertanyaan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian tugas yang Tuhan berikan, gembalakanlah domba-dombaku. Hanya itu saja. Dan langsung Petrus menangis lagi. Jadi sekali lagi dalam ketakutan Tuhan kok enggak memarahi kita. Tuhan memeluk, Tuhan menguatkan. Gitu. Ya, itu adalah bagian anugerah Allah itu bagi kita, Pak Boleh. Betul. Bahwa anugerah tampak jelas dalam ketakutan kita dan kelemahan kita. Ya, dan berkali-kali memang Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan melalui Alkitab, jangan kamu takut. Betul. Karena memang dalam ketakutan itu kita jadi panik gitu Pak Bang. Iya. Dan tidak tahu, bahkan kadang-kadang kita malah lari menjauh dari Tuhan di situ. Betul. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Bang. Perbincangan kami kali ini pasti sangat bermanfaat bagi para pendengar kita. Dan saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada,
Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan Anda di dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Baga Keluarga Kristen mengundang Anda untuk terus mengikuti acara ini secara teratur pada radio kesayangan Anda. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda bisa alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan fasilitas email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang